Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Nah, oke, di video tugas 3 ini di mata kuliah jaringan komputer, kita itu diminta untuk membuat sebuah uh, topologi jaringan ya. Jadi menggunakan aplikasi dengan pakai tracer nama aplikasinya. Oke, sebentar. Ini doc recording. Oke, jadi di sini ada 4 soal. Eh, yang pertama ini kita diminta untuk membuat jaringan sederhana dengan 4 komputer, terus dan satu sebuah switch, habis itu dihubungkan, bisa ping. Terus yang selanjutnya di nomor 2 juga sama 4 komputer, cuma ada tambahan satu server. Setiap komputer bisa mengakses HTTP-nya atau HTTP-nya. Nanti yang ketiga juga sama, tapi ada tambahan DNS-nya. Itu juga sama, nanti bisa diakses melalui DNS. Terus nanti yang di keempat ini jaringannya agak sedikit kompleks ya. Jadi ada uh, 3 server. Nanti kita diminta untuk ping dari komputer 0 ke komputer 1. Habis itu pastikan komputer 0 dan 1 juga harus terhubung. Terus nanti di bagian keduanya juga sama 1 dan 0 bisa terhubung juga. Sehabis itu di web browser ini yang ilkom.com bisa diakses dari PC 1 ya. Terus dari PC 0 ini juga bisa akses ke penilkom ya, satu. Penilkom, dan halaman ilkom juga harus terbuka gitu. Oke, langsung aja kita mulai dari aplikasinya ya. Di sini aplikasi paket tracernya mana? Paket tracernya. Kalau untuk aplikasi paket tracernya nanti bisa di-download dari website Cisco ya. Jadi udah disediakan juga di sana. Oke, yang pertama kita diminta untuk membuat sebuah uh, empat jaringan sederhana dengan 4 komputer dan satu switch. Mungkin di sini komputer ya. Ini kita hubungkan dengan kabel copper straight sini, 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 sini. Sehabis itu kita coba lihat dari konfigurasinya, dipastikan Ethernetnya menyala di sini ya, statusnya on. Oke, udah aktif semua. Habis itu di step isi kita tambahkan IP. Ntar, oke. Ini PC sudah menyala di bagian sini ya namanya. Misalnya contohnya 1.10.1 terus tutup aja. Ini sama juga 10.2. Ini sorry. Oh ya udah set. Terus di sini sama juga. Dipastikan setiap IP-nya harus berbeda ya.
Habis itu di sini kita coba kita diminta untuk memastikan bahwa keempat komputer ini saling terhubung ya, bisa melakukan ping. Saya coba mulai dari komputer 2 dulu. Di terminal di sini, atau bisa di sini juga sih ya, ada ping. Mana ya ping? Ada ping gak ya di sini? Dial up, command prompt, kayak dari sini aja. Sini aja deh. Ping 192.168.11. Tadi ini adalah IP dari PC0 ya. Ini tadi 3. Oke. Ini bisa ya. Jadi ke sini bisa, terus coba ke 2 bisa, 3 bisa juga. Kita coba lagi dari PC 1 misalnya. Sorry. Oke, bisa. Oke, bisa semua ya. Jadi udah dipastikan untuk komputer ini saling terhubung. Sebenarnya walaupun kita nggak melakukan ping dari komputer 2 itu juga sebenarnya sudah terhubung, karena sifat ping itu adalah bolak-balik ya. Jadi harus ada penerima, harus ada pengirim, habis itu diterima. Oke, ini jaringan nomor 1. Notsnya mana ya? Ini nomor 1. Oke. Selanjutnya di nomor kedua. Nomor kedua ini sama kayak gini jaringannya. Terus diminta untuk uh, satu HTTP server ya. Jadi bisa di copy aja sih sebenarnya. Oke. Nomor 2. Di sini kan IP-nya saya menggunakan IP yang ini ya. IP yang ini. Di sini saya coba ganti aja ya. Jadi pakai 2, terus 2, 2, 2. Terus ada tambahan satu server. Server itu posisinya ada di sini.
tambah di sini aja ya. Misalnya ini saya hubungkan dulu kabelnya strap sini terlima. Ditunggu sampai aktif. Ini saya ganti ya, jadi 198.25. Oke. Oke, udah aktif. Kalau udah aktif kabelnya di bagian HTTP, sorry, di bagian service. Di bagian service HTTP-nya diaktifin. Oke. Terus di sini udah sih gitu aja sih sebenarnya. Kalau misal mau diminta bikin HTTP baru, filenya baru, itu bisa juga di sini nanti. Atau misalnya udah ada template ya, jadi templatenya tuh udah kita buat, nanti bisa dimasukin di sini aja. Coba akses dari PC desktop nya. Ini dari server ya tadi. Coba dari PC 20.1 kita coba sini. Terus tadi masukkan IP dari servernya 5. Oke. Nah, oke, gitu aja tampil. Jadi dengan memasukkan IP-nya nanti akan tampil dari halaman ini halaman defaultnya ya, halaman default dari server gitu. Dicoba di server di PC lain misalnya dari sini. Oke, sama juga ya. Oke, jadi setupnya adalah jadi tambah IP sama seperti tadi ya di awal, jadi tambah IP terus nanti dari PC servernya sama juga tambah IP, setup IP-nya, baru nanti mengakses dari setiap PC-PC yang ada di lokal ini ya. Sorry. Oke, selanjutnya di nomor 3. Di nomor 3 ini kita diminta untuk membuat sebuah HTTP ya. HTTP terus ditambah satu DNS server. Sebenarnya sama kayak di nomor 2 cuma tambah DNS servernya. Ini saya copy aja nggak apa-apa. Oke. Terus taruh sini misalnya. Bawahnya deh. Terus tambahin kotak biar kelihatan nanti. Kepisah. Ini nomor 3. Di sini saya ganti lagi ya IP-nya. Jadi saya pengennya setiap jaringan beda. Misalnya 3, namanya diubah dulu sebentar. 3. Terus ini juga sama. 3. 3. Sama semuanya ya, jadi di setup IP-nya dulu, habis itu kalau perlu namanya diubah juga. Oke. Sorry. Oke. Oh, ini salah nih 30. Bener nggak ya? Oke, selanjutnya oh ya servernya aja lupa. Servernya diganti juga IP-nya, jadi biar nggak sama. 35.
Jadi biar jaringannya beda-beda. Nah, di sini tambah server satu lagi. Ini server DNS sesuai permintaan dari uh, soalnya. Ketik aja misalnya 36 deh. Terus namanya diganti. DNS. Ini dihubungkan. Sorry. Nah, karena di sini pakai DNS, jadi sebenarnya setiap PC ini harus di setup DNS-nya juga. Jadi masuk lagi ke menu uh, desktopnya. Nah, di bagian DNS-nya ditambahin IP dari DNS server. 92.168.36. Saya copy paste aja ya. Ini. Oke. Oke, coba dicek dulu satu. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya dari DNS server ini kita setup di bagian service server service DNS-nya. Cuma di bagian HTTP-nya kita matiin aja karena kita nggak pakai itu ya. Terus DNS-nya mana DNS? Sorry. Yang kita matiin aja. Yang nggak penting kita matiin aja. Atau yang nggak sesuai, uh, yang nggak kita pakai kita matiin aja. Mau semuanya matiin. Oke, di DNS servernya ini dinyalakan, habis itu ininya record, terus sorry, namanya misalnya apa ya? Sorry, kok Rizky.com? Nggak apa-apa, contoh aja deh untuk sini. Oke, terus IP-nya adalah IP dari HTTP-nya. Ada 192.168.30.5 ya. Add. Ya, space-nya masuk kosong sih. Oke, habis itu kita coba ping dari PC2 deh misalnya. Di ping dulu aja cobanya. Ping rizky.com. Oke, jadi reply ya. Kalau untuk di ping aja udah reply berarti untuk mengakses rizky.com IP-nya adalah sekian. Nah, sekarang kita coba pakai browsernya. Coba diketikkan rizky.com. Nah, ini adalah sudah terresolve ya bahasanya. Jadi ketika memasukkan rizky.com akan otomatis nanti uh, melup IP ini, IP HTTP-nya. Dicoba dari PC lain, misal PC 30.1. Kita langsung di webnya aja. rizky.com. Oke, bisa ya. Jadi udah bisa semua. Oke, di nomor 3 sudah selesai. Selanjutnya di nomor 4. Ini diminta untuk membuat struktur jaringan sesuai gambar ini. Oke, saya buatkan dulu. Oke, ini udah dibuat apa namanya PC-nya. Jadi di sini saya mau tambahkan IP-nya dulu ya dari setiap jaringannya. Nanti ada karena di sini ada dua router. Di sini nggak dijelaskan juga sih berapa IP-nya mau dimasukkan. Nanti saya coba buatkan aja ininya jaringannya. Oke, saya tambahkan dulu IP-nya.
Oke, IP-nya sudah saya tambahkan semua ya. Di sini untuk DNS server, di sini ilcom ya, ilcom.com. Terus di sini server http pendilkom.com. .com penilkom.com. Oke, jadi kita ini yang pertama diminta ping dari komputer 0 ke komputer 1 dan pastikan komputer 0 harus terhubung. Berarti dari sini dari sini ke sini ya. Jadi itu ini karena beda jaringan, kita harus mengaktifkan dulu routernya gitu. Jadi di sini routernya di uh, interface Ethernetnya dinyalakan dulu keduanya karena secara defaultnya dia mati. Oke. Kalau sudah menyala, ditambahkan IP dari setiap jaringannya. Tadi kan saya buat di sini itu 192.168.202/24. Di sini berbeda jaringan 192.168/100/24. Berarti di sini Ethernet 0 mengarah ke sini, tambahnya 192.168 101. Ini segini aja. Jadi karena satu ini emang saya sengaja buat sebagai gateway-nya ya. Terus yang di satunya lagi tambah 198.201. Selanjutnya di setiap uh, setiap PC dan server harus juga ditambahkan gateway-nya. Gateway adalah IP router. Tujuannya agar bisa saling berkomunikasi antara setiap jaringan. Satu. Sini juga sama. Sini 198.201. Ini adalah domain. Ini adalah gateway dari IP adalah gateway ini adalah IP dari routernya gitu. Jadi fungsi router adalah untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih agar bisa saling berkomunikasi. Di PC-nya juga di PC servernya juga jangan lupa. Oke. Sorry, ini bukan 200, bukan 100, harus itu 200. Terus oke, jadi kita coba dulu ping dari sini ya, command prompt. Pertama kita coba ping dulu aja ke gateway-nya ya. Jadi harus berhasil dulu ke gateway-nya nih. Kalau nggak berhasil percuma juga. 101 bisa. Selanjutnya kita ping ke PC 2, PC 202. Nah, oke. Nah, di sini kenapa ada request timeout pertama? Jadi request timeout ini adalah proses dari routing. Jadi ketika pertama kali si PC ini tidak mengenali. Nah, selanjutnya di proses kedua dia akan mengirimkan respon balikan ya dari PC yang dua ini bahwa proses di kedua ini berhasil gitu. Jadi untuk yang pertama memang bukan sengaja, memang sistemnya secara sistem uh, hanya broadcast aja ya. Jadi karena broadcast yang nggak nyampe dan
hasilnya timeout itu, dan keduanya berhasil karena tidak terdaftar di dalam routing table-nya ini ya awal itu. Di sini routing table-nya di mana ya lihatnya? Ya, tidak terdaftar dalam routing table ya, cuma saya lupa dilihat di mana ya. Mungkin sepertinya harus menggunakan command line. Oke, kita lanjut aja di PC 1 ping ke PC 0. Sebenarnya seperti tadi saya bilang, kalau misalnya udah bisa saling berkomunikasi secara otomatis dia akan bisa juga sebenarnya. Tapi kita coba aja nggak apa-apa. Kita ping ke gateway-nya dulu. Oke, berhasil. Selanjutnya ping ke PC yang bawah ya, 102. Nah, ini kenapa di sini langsung berhasil ya, tidak ada timeout, karena di dalam routing table tadi sudah terdaftar. Jadi karena sudah terdaftar jadi tidak ada timeout itu. Karena di awal tadi belum terdaftar jadi akan ada timeout. Oke, jadi selanjutnya buka browser ilcom 1 dari PC 1, pastikan halaman ilcom harus terbuka dari PC 1 ini, berarti sini ya, dari PC 100 ini. Akses ilcom itu sini servernya jauh juga. Jadi pertama kita setup dulu DNS-nya. Di sini kita tambahkan service seperti tadi ya, jadi dimatikan yang gak penting atau yang gak dipakai. CP matiin semua, syslog, triple E, NTP, email, FTP, IoT, VM management, radius. Oke, di DNS-nya ini dinyalakan, terus masukkan domain ilcom.com. ilcom.com, IP-nya adalah 192.203 ya, 23. Terus sekalian aja deh saya tambahkan ini ya, karena di nomor 4 ya, ini 103. Ini penilcom.com, IP-nya 198.103. Add. Oke. Kalau sudah, kalau sudah di bagian DNS-nya tambahkan juga IP DNS server ini gitu. - 204. Oke. Karena kita akan melakukan request DNS dulu ya pertamanya. 204. Oke, tadi diminta dari PC 1 yang bawah, ini PC 1 bawah ke sini ya, agak jauh. Kita coba ini. Terus ketikkan ilcom.com. Oke, bisa. Jadi kenapa tadi tidak langsung ya? Tidak langsung itu karena sebenarnya ada proses timeout juga seperti tadi yang ada di ping ya. Jadi akan ada proses timeout dulu, baru nanti akan berhasil. Mungkin sekitar proses timeout itu sekitar 10 detik atau 20 detik ya, sesuai dengan sistemnya. Ini berhasil ilcom.com dari PC 1. Nah, selanjutnya dari PC 0 mengakses penilcom.com. Terus halaman ilcom.com juga harus terbuka juga dari PC ini ya, dari PC 0 yang ini yang di atas ke server ini.
dan ke server.com.com, berarti di sini juga berarti 2 arahnya. Oke, sebentar. Ini ketik penilcom.com. Nah ini oke, udah bisa ya. Jadi bisa diakses. Dan juga sama seperti tadi, karena sudah mengakses, jadi langsung deh. Coba akses yang ilkom.com sekarang. Sama. Kenapa sama? Karena tampilan ini. Mungkin saya close dulu aja kali ya. ilkom.com. Nah, bisa. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi langkahnya adalah kita perlu menambah apa, perlu men-setup servernya dulu, mulai dari IP, terus selanjutnya mulai dari fisiknya dulu ya. Jadi menghubungkan perangkat, mengaktifkan Ethernet kalau ada routernya di sana karena secara default nonaktif. Habis itu menambahkan IP di setiap jaringannya, baik itu di PC, di router, di server. Habis itu baru kita setup sesuai dengan service yang dibutuhkan. Untuk service yang tidak dibutuhkan dinonaktifkan. Nanti habis itu terakhir kita melakukan pengecekan secara ping dan mengakses servisnya seperti itu. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video tugas 3 ini untuk mata kuliah jaringan komputer. Uh, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Dadah.